Pada ulang tahun ke-495 tahun depan, Jakarta bakal menggelar Formula E, sebuah gelaran yang sudah ditunggu-tunggu tahun 2020 lalu. Tapi batal lantaran pandemi COVID-19 menghantam bumi. Inilah perhelatan yang diharapkan mendongkrak pamor Jakarta serta mendatangkan keuntungan ekonomi, terutama di bidang pariwisata. FIA World Motorsport Council telah menetapkan Jakarta sebagai salah satu kota yang akan menggelar balapan Formula E tahun 2022 mendatang. Tanggalnya sudah dipilih, yaitu 4 Juni 2021 atau 17 hari sebelum Jakarta HUT ke-495. Selain Jakarta, ada kota di Riyadh, Saudi Arabia, Mexico City, Roma, Monaco, Berlin, Vancouver, New York City, London, hingga Seoul. Musim balapan ke-8 akan dibuka di Diriyah 28 Januari 2022 dan ditutup di Seoul 14 Agustus 2022. Jakarta adalah putaran ke-9 dari total 16 putaran yang direncanakan FIA atau Federasi Otomotif Internasional. Mimpi Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E di wilayah Monas atau Monumen Nasional Jakarta mesti dilipat. Sekretariat Negara tidak mengizinkannya karena ajang adu balap itu dapat merusak cagar budaya Monas. Salah satu yang ditekankan adalah soal potensi getaran dan berbagai resiko lain yang dinilai dapat merusak monumen ikonik warisan Soekarno itu. Setelah batal di Monas, lalu di mana lokasi barunya? Kabarnya ada 5 lokasi yang dipertimbangkan, termasuk Pulau Reklamasi. Tapi hingga awal November, lokasi Formula E belum ditetapkan. Selain Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat dan Jakarta Propertindo, Formula E Operation atau FIO juga menentukan. Kabarnya akhir bulan ini FIO bakal meninjau dan mereview calon lokasi. Seyogianya lokasi Formula E masih di dalam kota, sehingga bisa mewakili sosok metropolitan Jakarta yang terus menampakkan dirinya sebagai kota modern. Dan satu yang penting, lokasi itu gampang diakses oleh transportasi. Karena pencinta formula dari berbagai penjuru dunia kemungkinan bakal menonton. Soal berapa biaya yang dibutuhkan dan telah dibayarkan berkaitan penyelenggaraan Formula E menerbitkan pertanyaan. Tapi Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menyebutkan sejauh ini mereka telah menyetor komitmen fee dalam 3 kali pengiriman. Totalnya senilai 31 juta pound sterling atau setara 560,3 miliar rupiah. Tapi sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah membayar 53 juta pound sterling atau 983,31 miliar rupiah. Selain kampanye sebagai metropolitan modern, gelaran Formula E di Jakarta juga senafas dengan program Jakarta Langit Biru. Ini tak lain implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dan Formula E memang ajang adu cepat mobil listrik. Kendaraan yang hari-hari ini makin menjadi tren di pojok-pojok bumi seiring naiknya kesadaran tentang kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Mobil yang digunakan seaerodinamis Formula 1, tapi tampilannya sekilas mirip mobil yang digunakan superhero di film Hollywood. Jika dipacu, kecepatan puncak mobil Formula E dapat mencapai 280 km per jam. Sedangkan tenaganya antara 265 hingga 335 daya kuda atau horsepower. Seperti disinggung di muka, gelaran Formula E di Jakarta telah dirundung masalah. Pertama, batal diselenggarakan pada 2020 lantaran pandemi COVID-19. Kedua, secara politik digoyang interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta. Motor interpelasinya antara lain PDI Perjuangan dan PSI. Dan ketiga, izin dari Sekretariat Negara urung didapat. Alhasil, rencana menggelar Formula E di Monas tidak kesampaian. Masalah bertambah setelah KPK diminta menyelidikinya. Gelaran Formula E memang butuh biaya atau anggaran. Tapi studi dampak ekonomi yang dilakukan Jakarta Propertindo, digelarnya Formula E di Jakarta juga dapat mendulang untung. Besarnya mencapai 1 triliun 567 miliar rupiah dari tahun 2022 hingga 2024. Ini dia rinciannya. Formula E memang tidak sementereng Formula 1.
kita boleh bertaruh, tidak banyak pencinta otomotif di negeri kita yang familiar dengan Formula E. Begitu pula menyangkut bintang-bintang Formula E. Tapi, tahukah Anda sang jagoan yaitu juara Formula E musim lalu Nick de Vries masih memiliki darah Indonesia? Warga Belanda ini mengaku nenek buyutnya dari negeri kita. Pembalap yang memulai karir di Formula E musim 2019-2020 ini bakal mempertahankan gelar tahun depan. Dan untuk itu, gelaran Formula E di Jakarta Juni 2022 juga harus dia taklukkan.